Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tumis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Kita berjami wal qasami. An Sa'di bin Abi Hatmata qala in qala Abdullah bin Sa'di wa muhayyisatu bin Munafiqin ila Khaybar wa hiya yawma idin suhur fatafarraqa wa ata muhayyisatu ila Abdullah bin Sa'di wa huwa yatafaqatu fi damihi qasilan wa jafanahu thumma qadina Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sa'di wa Huwayyisatu wa Muhayyisatu na Mahmudin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba Abdurrahman yatakallam faqala takbir wa huwa ahdathul qawmi wa sakata. Fatakallama faqala ataqibuna wa tastaqibuna dama qatilikum aw sahibikum Qala sahibikum. Qalu wa kaifa nahlifu wa lam nashhad wa lam na'lam. Qala fatubarrikum yahudu bi khamsina yaminan minhum. Qalu kaifa nahkudu bi aymani qawmin kafar. Fa'aqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdin yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum wayat fa'um bi ummati qalu man lam yashhad kaifa yahdu wa fil abdin faka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu qila janahu wa wada'u bi ma'atin min isbil sadaqah. Ini kitabnya lagi innalillah gitu. Ini kan hadis 1566 kalau di sumbernya. Kemudian faqala, ini sudah langsung habis, tidak ada lanjutannya, tiba-tiba langsung kitabul bughat. Jadi banyak sekali kekurangan yang ada dalam kitab yang kita buka di Maktabah Syamilah ini. Nah, sehingga nanti pelan-pelan gak ada masalah. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Da'wad Dam, kitab tentang dakwaan darah, yaitu dakwaan pembunuhan terhadap seseorang. Wal qasamah, dan qasamah, yaitu sumpah 50 kali, sebagaimana kemarin sudah kita bahas sedikit. An Sahl bin Abi Hathmata qala intalaqa, telah pergi Abdullah bin Sahlin, Abdullah putranya Pak Sahl, bersama temannya namanya wa Muhayyisah bin Mas'udin, Muhayyisah bin Mas'ud. Pergi kemana? Ila Khaybar, ke tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu tanahnya orang-orang Yahudi. Wahia, sementara tanah Khaybar yauma idzin, pada hari itu sulhun, adalah damai. Jadi tidak sedang perang antara Muslim dengan Yahudi, tapi sedang damai. Fatafarraqa, ngerti enggak tadi? Fatafarraqa, lalu keduanya berpisah. Fa'ata Muhayyisatu, lalu Muhayyisah datang ila Abdillahi, kepada temannya tadi yang namanya Abdullah bin Sahal. Wahwa, dalam kondisi Abdullah itu yatashahhatu, bergelimangan, fi damihi, di dalam darahnya. Pakai hak itu, kalau di situ kha. Nah, itu khaknya salah ya. Di sini yang benar yang kitab saya pakai hak. Yatashahhatu, dia itu bergelimangan, fi damihi, di dalam darahnya, qatilan, dalam keadaan terbunuh. Fadafanahu, maka dia pun mengubur temannya tadi. Thumma, kemudian qadimal Madinah, dia datang ke Madinah, balik lagi ke kampung halamannya.
Fantalaqa, lalu pergilah Abdurrahman bin Sahlin. Abdurrahman ini saudaranya si korban tadi. Si korban kan Abdullah, ini saudaranya namanya Abdurrahman. Wa Huwaisatu, dan Huwaisah, wa Muhayyisah, dan Muhayyisah ibna Mas'udin. Dua-duanya adalah putra Pak Mas'ud. Pergi kemana? Ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lapor Pak, karena ada pembunuhan tadi. Fadhahaba, maka berbuatlah Abdurrahman yatakallamu, berbicara. Kenapa dia bicara? Karena dia keluarga korban, ya, jadi merasa paling berhak bicara. Faqala, maka Nabi bersabda, kabir, dahulukanlah yang tua. Kabir, dahulukanlah yang tua. Jangan salah terjemah ya. Kabir di sini bukan takbir, bukan ya. Kabir, dahulukan yang sepuh, dahulukan yang sepuh. Di sini diambil pelajaran bahwa kalau ada beberapa orang, maka yang paling berhak bicara itu adalah yang paling tua. Misalnya kita berlima bertamu, nah, yang bicara pertama siapa? Yang paling tua, itu yang paling berhak. Ini sopannya seperti itu. Wahwa, sementara dia, yaitu Abdurrahman, ahdatsu, paling mudanya, al-qaumi, qaum, yaitu dari 3 orang tadi dia paling muda. Fasakata, maka dia pun diam. Fatakallama, lalu keduanya pun bicara. Keduanya yaitu Muhayyisah dan Huwaisah. Faqala, lalu berkata, monggo. Tahrifuna wa tastahrifuna dama qatilikum awala sahibikum. Atahlifuna, apakah kalian mau bersumpah? Khamsina yaminan, enggak ada. Berarti tidak ada ya. Khamsina yaminan ini tambahan dalam kitab Sahih Muslim. Apakah kalian mau bersumpah sebanyak 50 sumpah? Fatastahiqun wa tastahiqun, dan kalian pun berhak dengan sebab sumpah tadi. Tama sahibikum, gitu ya. Tama qatilikum. Tama qatilikum, terhadap darahnya orang yang telah membunuh kalian. Membunuh kalian maksudnya membunuh saudara kalian. Au qala sahibikum, atau Nabi mengatakan, ini rawinya ragu-ragu ya, sahibikum, teman kalian. Nah, sebelum kita lanjutkan, inilah letak kaitannya dengan bab. Babnya tadi kan qasamah. Qasamah itu artinya bersumpah. Qasamah ini dilakukan ketika ada pembunuhan, tidak diketahui siapa pelakunya, tapi ada tanda-tanda siapa pelakunya. Nah, ini 2 hal yang perlu kita hafalkan. Pelakunya siapa tidak ada yang tahu, tapi ada tanda-tanda seseorang melakukan. Nah, maka dalam kasus seperti ini, keluarga korban disuruh mengumpulkan 50 orang untuk bersumpah menunjuk kepada seseorang yang dituduh membunuh, sehingga kalau sudah berani bersumpah seperti itu, nanti orang yang dituduh membunuh itu berhak untuk dibunuh, dikisos. Nah, di sini disebutkan khamsina yaminan, 50 sumpah, bukan 50 orang, tetapi dijelaskan oleh para ulama 50 orang. Sehingga kalau tidak ada 50 orang, maka tinggal dikalikan sumpahnya supaya menjadi 50 sumpah. Misalnya hanya 1 orang yang mau bersumpah, ya berarti dia sumpah 50 kali. Kalau 5 orang yang bersumpah, ya berarti dia masing-masing sumpahnya 10 kali, begitu. Nah, kenapa penjelasannya seperti itu? Ya, ini adalah warisan jahiliyah, memang sejak dulu seperti itu. Monggo. Qalu, mereka berkata, 3 orang tadi, wa kaifa nahlif, bagaimana mungkin kami bersumpah, walam nashhad, padahal kami tidak menyaksikan, walam nara, dan kami juga tidak melihat. Nah, ini tanda orang baik, Pak. Tidak berani bersumpah kecuali kalau yakin betul pembunuhnya adalah si fulan. Mereka hanya mengira saja ya. Karena terbunuhnya di kampung Yahudi, nah, pasti pembunuhnya orang-orang Yahudi. Tapi ya tidak pasti juga, karena kematian itu kadang-kadang menjemput seseorang tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Seperti yang hari-hari ini viral, yang baru saja mati siapa Pak? Yang suka lihat berita ngerti pasti ya, Tengku Kori mati, padahal katanya kemarinnya sedang live sehat, tiba-tiba paginya mati. Nah, demikian juga kita, kadang-kadang kita ini sehat walafiat,
Saya sekarang bicara, belum tentu besok masih hidup, bisa jadi besok sudah meninggal. Sehingga kematian itu memang tidak ada yang tahu bagaimana sebabnya, sehingga mereka tidak berani bersumpah. Kami hanya mengira pelakunya Yahudi, tapi kalau disuruh bersumpah nggak bisa. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan bersumpah kecuali kalau yakin 100% bahwa betul-betul itu terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam kitab Bulughul Maram. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang, taras syamsa, apakah kamu melihat matahari? Maka dia mengatakan, ya, saya melihat matahari. Maka beliau bersabda, ala mithliha, atas semisal matahari, fashhad, maka bersaksilah, auda', atau tidak usah bersaksi. Artinya kalau perkaranya jelas seperti jelasnya matahari yang terlihat dengan mata kepala, maka silakan bersumpah. Tapi kalau tidak jelas jangan bersumpah. Misalnya seseorang mendengar suatu isu, ya, bahwasanya si fulan berzina. Nah, kita disuruh bersumpah bahwa dia berzina. Kalau memang betul melihat silahkan, tapi kalau tidak jangan. Dan harus 4 saksi kan? Tidak boleh 3 orang saja. 3 orang malah nanti dicambuk 3 orang itu. Ini meskipun sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih sesuai dengan hadis itu tadi. Monggo Ustaz. Malah satu dari hukum Yahudi bi khamsina yaqinan minhum. Nah, di sini bacaan fatubari'uhum ini dibenarkan oleh guru kami tidak seperti itu, yaitu diralat oleh guru kami dengan bacaan fatubri'ukum. Qala, beliau bersabda, fatubri'ukum, kalau begitu membebaskan kalian, membebaskan dari kalian Yahudu, orang-orang Yahudi, bi khamsina yaminan minhum, dengan 50 sumpah dari mereka. Artinya apa? Kalau kalian tidak berani bersumpah, maka sumpahnya dikembalikan kepada para Yahudi yang tertuduh tadi. Kalau mereka bersumpah 50 sumpah bahwa kami tidak melakukan pembunuhan, maka mereka sudah bebas dari tuduhan tersebut. Sehingga ini mirip kondisi mula'anah antara suami dan istri. Monggo. Qalu kaifa nahdudu bi aymani qaumin kufar wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, wa kaifa na'khudh, bagaimana kami mengambil bi aymani qaumin, sumpah-sumpahnya suatu kaum kufar yang kafir. Maksudnya tidak mungkin kami bisa mempercayai sumpahnya orang kafir. Orang kafir kan nggak takut neraka, Pak, sehingga mereka sumpah ya semaunya saja. Jadi kami disuruh menerima sumpah mereka yang nggak bisa. Nah, akhirnya karena tidak diketahui siapa pelakunya, fa'aqalahu, maka membayar diat terhadapnya an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, min indihi, dari hadapannya. Yang dimaksud min indihi ini adalah dari onta zakat. Min indihi maksudnya min ibilis sadaqah, dari onta zakat atau dari baitul mal. Jadi ini kewajibannya penguasa, Pak. Kalau ada pembunuhan tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tidak bisa dilakukan qasamah, nanggung. Sehingga kalau di Indonesia misalnya Pak Prabowo, semestinya setiap pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya, kalau beliau mau menerapkan syariat Islam ini, ya bayar diat 100 ekor onta setiap ada pembunuhan untuk mengganti rugi nyawa yang melayang tadi, ya, karena ini kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan rakyatnya. Monggo Ustaz. Saya cari nih Ustaz, barangkali ada lafal yang seperti itu. Nah, ternyata ada ini Ustaz. Fayuksimun tadi. Yuksimu, bersumpah, khamsuna minkum, 50 orang dari kalian, ala rajulin, terhadap seorang laki-laki yang tertuduh, minhum, dari mereka orang-orang Yahudi,
Fayudfa'u, maka orang yang dituduh tadi pun diserahkan birummatihi, dengan rumahnya. Nah, rumah ini artinya apa? Bihablihi, dengan talinya, yaitu maksudnya dia diserahkan dalam kondisi diikat supaya dia tidak lari kemana-mana. Sehingga maksudnya apa? Dia berhak untuk dikisos kalau sudah ada 50 orang dari keluarga korban yang berani bersumpah menunjuk seseorang. Dan itu nggak bisa mengelak, Pak. Nggak bisa, kami tidak menerima tuduhan ini, nggak bisa. Kata guru kami begitu. Kalau sudah umat Islam bersumpah, nah sudah, fayudfa' birummatihi. Sehingga musuh atau orang yang tertuduh tadi itu bisanya bersumpah kalau keluarga korban tidak berani bersumpah. Tapi kalau keluarga korban berani bersumpah, ya sudah, dimenangkan ucapan dia. Maka yang dituduh tadi nggak bisa lepas, sesuai dengan sabda Nabi ini, fayudfa'u birummatihi. Dan ini barusan saya dengarkan dari sebagian masyayikh ketika mengkaji hadis ini pada pekan kemarin. Monggo Ustaz. Qalu malam yasdad kaifa yaqitu. Kalau di sini amrun ya. Qalu, mereka mengatakan, malam yashhad, orang yang tidak menyaksikan apa-apa, kaifa yahlif, bagaimana mungkin akan berani bersumpah. Artinya mereka tidak berani bersumpah karena khawatir nanti mendapatkan dosa besar, ya, yaitu sumpah bohong, mengatakan sesuatu padahal tidak melihat. Monggo. Wa fi lafdin maka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhila damahu wa wadahu jami'atin min iblis sallallahu. Saya jadi Ustaz. Nah, ini ada. Fakariha, maka tidak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubtila, untuk membatalkan atau menggratiskan damahu, darahnya. Fawadahu, maka beliau pun membayar diatnya bimiatin, ya? Bimiatin, dengan 100 min iblis sadaqati, dari onta-onta zakat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya dari hadapan Nabi itu maksudnya adalah dari onta zakat. Nah, ini lafal-lafalnya ditampilkan secara lengkap oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin supaya kita mudah untuk memahami hadis ini. Tapi sebenarnya kalau sudah pernah membaca hadis ini ya tidak perlu adanya riwayat-riwayat yang lengkap ini. Dan ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya ini termasuk dari warisan jahiliyah yang diterima oleh Islam. Jadi sejak dulu orang jahiliyah kalau ada pembunuhan tapi tidak diketahui pelakunya, sementara ada suatu tanda seseorang melakukan, maka mereka menggunakan sistem qasamah ini. Nah, oleh Islam kemudian diterima. Nah, sehingga tidak semua ajaran atau adat istiadat kafir atau jahiliyah tidak boleh kita lakukan, tidak semuanya, Pak. Adat istiadat orang kafir tapi tidak menyelisihi syariat itu bisa dilakukan. Contoh, ya, contoh. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab, biasanya mereka itu kalau cebok tidak pakai air, Pak. Mereka pakai apa? Batu. Nah, suatu saat Nabi tanya kepada ahli Quba, wahai ahli Quba, kenapa kalian sampai disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, apa yang kalian lakukan? Nah, ternyata mereka mengatakan, inna nutbi'ul hijaratal ma', sesungguhnya kami pakai air sebagaimana tetangga-tetangga kami Yahudi. Ini tambahan hijarah ini tidak sahih, ya. Yang benar adalah pakai air saja. Jadi mereka meninggalkan adat mereka yang biasanya cepoknya pakai batu, tapi mengikuti adatnya Yahudi, tetangga-tetangga di Madinah. Gara-gara mereka pakai air dan cebok dengan pakai air menurut mereka lebih bersih, akhirnya mereka ngikuti. Nah, ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Allah turunkan ayat yang memuji mereka. Nggak apa-apa. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Nah, kemudian
Kalau sekarang mungkin sudah jadi kebiasaan seluruh manusia ya, mereka ceboknya dengan air. Ini pujian Allah kepada ahli Quba, surat Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka suka bersuci yaitu dengan air tadi. Contoh lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, sungguh-sungguh saya ingin anha 'anil ghilah, melarang orang-orang melakukan ghilah. Ghilah itu apa? Seorang suami kumpuli istrinya dalam kondisi istrinya masih menyusui anak. Nah, ini di kalangan orang-orang Arab dilarang. Kenapa? Dikhawatirkan nanti anaknya itu nanti akan jadi orang yang lemah. Karena kalau ibunya hamil sementara masih menyusui, ini berarti susunya dibagi dua, Pak. Dibagi bayi yang sudah keluar dan bayi yang masih berada dalam perut. Nah, karena dibagi dua, jadi kurang sehat bayinya, bisa menyebabkan anaknya nanti ketika sudah dewasa, ketika naik kuda tiba-tiba jatuh, ketika manjat tebing tiba-tiba jatuh, ketika naik tangga tiba-tiba jatuh mati. Itu pengen dilarang oleh Nabi. Fanadhartu fir Rum wa Faris. Lalu saya melihat orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang kafir waktu itu. Fa idahum yughilun. Ternyata mereka melakukan ghilah. Fala yadurru dzalika auladahum syai'a. Ternyata tidak memadharati anak mereka sama sekali. Nah, akhirnya Nabi tidak melarang ghilah. Jadi boleh enggak suami kumpuli istri ketika istrinya menyusui? Enggak ada masalah. Adapun nanti kalau susunya tidak cukup untuk bayinya, nah, dikasih makanan yang lain, nah, ada solusinya. Jadi tidak harus dilarang gara-gara isu yang tidak benar tersebut. Ini contoh-contoh bahwasanya adat-adat orang kafir tapi tidak menyelisihi syariat Islam, tidak masalah. Demikian juga qasamah ini tadi. Monggo. Kitabul Bughati wal Imamati war Riddah. Al-Bughat artinya para pemberontak. Al-Imamah artinya keimaman, yaitu keimaman besar alias kepemimpinan untuk seluruh kaum muslimin. War-riddah dan murtad. Jadi akan membahas 3 perkara. Yang dimaksud pemberontak itu adalah pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Nah, pemerintah yang sah itu maksudnya khalifah atau Amirul Mukminin atau Imam A'zam. Misalnya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, nah itu beliau pemimpin yang sah, tidak boleh diberontak. Jadi pembahasannya ini bukan pembahasan seperti di masa sekarang. Misalnya di Indonesia ada orang memberontak Pak Prabowo, ini bukan pembahasan masalah ini. Bukan berarti boleh kita memberontak Pak Prabowo, bukan ya. Jangan melakukan madarat apapun. Dan saya yakin kalau ada yang memberontak terhadap presiden di Indonesia itu akan menimbulkan madarat yang besar. Nah, madarat yang besar itu di dalam Islam dilarang, sehingga jangan melakukan pemberontakan di Indonesia karena menimbulkan kemadaratan. Tapi itu bukan bahasan kita ya, karena bahasan kita adalah pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, yaitu Amirul Mukminin atau Khalifah atau Imam A'zam. Sekarang kita tidak punya hal itu. Monggo. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayatnya dari Ibnu Umar, man hamala, barang siapa yang membawa maksudnya menyerang, alaina, kepada kami, as-silaha, dengan senjata, falaysa minna, maka dia bukan termasuk dari kelompok kami. Barang siapa yang menyerang terhadap umat Islam, nah berarti dia memberontak terhadap pemerintah yang sah, maka dia bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Maka tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Demikian juga tidak boleh berperang sesama muslim. Muslim dengan muslim, kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lain, bertengkar, berperang, tidak boleh. Kalau nekat bagaimana? Kalau nekat ini falaysa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Golongannya Nabi siapa, Pak? Muslimin. Nah, berarti bukan termasuk dari golongan muslimin. Kalau tidak termasuk golongan muslimin, berarti termasuk golongan kafirin, gitu. Karena cuma ada 2 kelompok, ada muslim, ada kafir.
Tapi jangan salah paham, bukan berarti pemberontak itu sudah menjadi kafir, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Nah, ini tertulis di sini tabghi. Nah, ini bughat, pemberontak. Tapi masih disebut oleh Allah sebagai mukminin. Nah, berarti pelaku pemberontakan masih muslim. Adapun falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Ini maksudnya ancaman keras, seolah-olah dia sudah kafir, seolah-olah. Istilahnya para ulama adalah kufrun duna kufrin, kafir di bawah kafir besar, berarti kafir kecil. Istilah yang lain, zulmun duna zulmin, zalim di bawah zalim yang besar. Zalim yang besar syirik, ini berarti zalim kecil. Bedanya apa? Kafir yang kecil dengan kafir yang besar. Kalau kafir besar itu murtad. Murtad berarti masuk neraka kekal. Kalau kafir kecil itu masih muslim tapi fasik. Jadi bedanya, kalau sudah kafir besar berarti apa? Murtad. Kalau murtad berarti khalid, kekal di neraka. Tapi kalau yang kafir kecil itu fasik. Kalau fasik itu ghairu khalid, tidak kekal di neraka. Ini bedanya, Pak. Dan ini banyak yang tidak paham. Nah, sehingga mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Sampai-sampai ada orang mengatakan pejabat-pejabat Indonesia ini semuanya kafir, semuanya murtad, kekal di neraka. Nah, ini karena tidak pernah ngaji kayak begini. Insya Allah kalau ngaji hadis, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan mudah mengkafirkan sesama muslim. Ada Pak kelompok di Indonesia ini yang begitu modelnya. Pokoknya yang kelompok ikut pemerintah, ikut Pak Prabowo, mungkin menjadi RT, menjadi camat, menjadi RW, bupati, semuanya itu kafir semuanya. Yang PNS semuanya kafir semuanya. Ada yang mengatakan begitu. Ini nggak benar. Memang melakukan kemungkaran itu perlu kita ingkari, tetapi tidak boleh mengingkarinya berlebihan sampai mengkafirkan. Mengatur negara tanpa hukum Islam salah betul itu, Pak. Jadi ini kesalahan pemerintah Indonesia ketika tidak ngatur Indonesia dengan aturan Islam. Salah memang, tapi tidak boleh kemudian kita mengatakan semuanya pada murtad kafir, tidak bisa. Monggo. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadzal amra fi quraisyin la yu'adihim ahadun illa akabbarallahu ala wajhihi ma aqamati. Tidak ada hadisnya, Ustaz. Ternyata kita temukan riwayatnya dalam Sahih Bukhari, tapi kalau dalam Sahih Muslim kita tidak temukan. Riwayatnya siapa tadi, Ustaz? Di sini Sahih Bukhari An siapa? An siapa? Muawiyah. Nggih. Baik, nggih. An Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadzal amra, sesungguhnya urusan ini, maksudnya kepemimpinan, fi Quraisyin, pada orang-orang Quraisy, maksudnya yang berhak menjadi khalifah orang-orang Quraisy, la yu'adihim, tidaklah memusuhi mereka ahadun, seorang pun, illa kecuali kabbahullahu, akabbahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjerumuskan dia, finnari, di dalam neraka, ala wajhi, pada wajahnya, finnari, di dalam neraka. Oh, tidak ada finnar. Ma aqamud dina, selama mereka itu menegakkan agama Islam. Jadi yang berbeda di sini akabbahu, kemudian finnar tidak disebutkan di situ.
Tapi di situ muttafaqun alaih nggak Ustaz ya? Akhrajahul Bukhari. Berarti Muslim tidak meriwayatkan. Nah, ini berarti beliau keluar dari syarat yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah kitab. Di muqaddimah kitab beliau mengatakan ini khusus riwayat Bukhari Muslim. Ternyata kita temukan ini satu riwayat tidak ada dalam Sahih Muslim. Tapi nggak ada masalah ya. Mungkin hanya satu ini saja karena beliau merasa perlu untuk menampilkan hadis ini. Di sini ada keterangan Riwan. boleh saya minta Muslim lagi namu pola berimarah berguna tabahu Muslim. Itu di footnote atau di mana Ustaz? Walaysa inda Muslim walakin apa? Walakin namu pola berimarah berguna tabahu Muslim. Oke. Jadi tidak ada dalam Sahih Muslim hadis ini, tetapi yang ada adalah riwayat yang semakna dengan hadis ini. Nah, jadi lafalnya ini hanya diriwayatkan Bukhari, tapi kalau di Imam Muslim lafalnya berbeda, hadisnya berbeda, tapi maknanya sama. Nah, baik, kita pelajari hadis ini. Sesungguhnya urusan ini adalah pada orang-orang Quraisy, sehingga tidak boleh menjadi khalifah kecuali Quraisy. Orang-orang seperti kita hitungnya pesek-pesek ya, jadi khalifah tidak sah, Pak. Kapan sahnya kita menjadi khalifah? Ketika tidak ada satupun Quraisy yang berhak menjadi khalifah. Misalnya orang Quraisy bodoh kabeh ya, karena menjadi khalifah ada syarat-syarat yang lain, Pak. Dia harus muslim, ya kan? Kalau Quraisynya Quraisy Abu Jahal ya nggak boleh jadi pemimpin umat Islam. Kemudian dia harus alim. Nah, kalau tidak alim tidak pantas untuk menjadi khalifah ini. Nah, sehingga ini kalau tidak ada sama sekali orang Quraisy bisa saja pindah kepada yang lainnya, itu adalah karena kondisi darurat saja. Nah, kemudian di sini Nabi SAW mengatakan kalau ada orang-orang yang memusuhi orang-orang Quraisy, maka Allah pasti akan menjerumuskannya di dalam neraka pada wajahnya. Jadi wajahnya jatuh ke dalam neraka dulu, kakinya di atas. Ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi menyebutkan syaratnya, ma'aqamuddin, selama orang-orang Quraisy itu masih menegakkan agama. Tapi kalau orang Quraisy tidak menegakkan agama, akhirnya kepemimpinan ini dicabut oleh Allah dari orang-orang Quraisy. Dan ini sudah terbukti. Ya. Dulu kan khilafah Bani Umayyah, Pak, orang Quraisy. Kemudian Bani Abbasiyah, orang Quraisy lagi. Tapi sekarang mana khilafah? Tidak ada. Ya. Terakhir kan di Utsmaniyin. Utsmaniyin itu setahu saya bukan orang-orang Quraisy, mereka orang-orang Ajam. Nah, sehingga sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan ambil khilafah ini tidak untuk orang-orang Quraisy. Kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana hadzal amr," adalah kepemimpinan ini dulu fi Himyar, diberikan oleh Allah pada orang-orang Himyar. Fanaza'ahu Allahu minhum, lalu Allah cabut dari suku Himyar. Wa ja'alahu fi Quraisy, lalu Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Wa sayaudu ilaihim, tapi akan kembali lagi kepada Himyar. Nah, maka ini nanti ya. Kalau sekarang belum terjadi ini khilafah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Himyar, dan ini hadisnya sahih. Nah, Himyar itu dari mana? Setahu saya Himyar itu adalah dari Yaman. Nah, kita cek di dalam kitabnya di sini. Qabilatun biwadin minal Yaman. Himyar itu adalah satu kabilah di lembah dari Yaman. Nah, maka ini sekaligus menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan fadilahnya orang-orang Yaman ya. Bahwa mereka akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi khalifah-khalifah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in kullu alaikum abdun abadiyun ka'anna rasul nabiyya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u, dengarkan," yaitu perkataan khalifah, wa ati'u, dan taatilah, yaitu perkataan khalifah, perintah khalifah.
Wa in meskipun umira dijadikan pemimpin alaikum terhadap kalian abdun habasyiyun seorang budak Ethiopia ka'anna ra'sahu yang seolah-olah kepalanya itu zabibatun kismis yaitu kecil. Ma'aqama selama pemimpin tersebut menegakkan fikum di tengah-tengah kalian kitaballahi akan kitab Allah atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan wajibnya kita taat kepada pemimpin, yaitu kepada khalifah atau amirul mukminin atau orang-orang yang diangkat amir oleh khalifah. Itulah makna ummira. Wa in meskipun ummira diangkat sebagai pemimpin. Siapa yang mengangkat sebagai pemimpin? Khalifah. Jadi misalnya khalifah sekarang sudah ada, Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi mengutus untuk umat Islam di Indonesia adalah seorang budak Ethiopia. Ini jadi pemimpinnya umat Islam Indonesia. Nah, kita wajib taat, Pak. Kenapa? Karena dia adalah wakilnya khalifah. Makanya kaidahnya mengatakan al-wakil kal asil. Wakil itu sama dengan asalnya. Khalifah kita wajib taat. Nah, ketika khalifah punya wakil, maka wakilnya wajib kita taati. Jadi ini bukan berarti boleh kita itu mengangkat pemimpin seorang budak Ethiopia sebagai khalifah, nggak bisa. Yang berhak menjadi khalifah adalah tadi orang Quraisy, orang Ethiopia tidak bisa. Nah, adapun dia menjadi pemimpin ini karena ummira, diangkat sebagai pemimpin oleh khalifah. Demikian makna kata-kata ummira, ya, diangkat sebagai pemimpin oleh khalifah. Kemudian di sini ada syaratnya. Kapan kita taat kepada pemimpin? Ma aqama fikum kitaballah, selama dia menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kepada saudara-saudara kita dari kalangan Salafi yang mereka beranggapan bahwa Presiden Indonesia itu adalah Amirul Mukminin untuk kita atau Ulul Amri untuk kita. Bolehlah kita mengikuti pendapat tersebut, anggaplah begitu, tapi di sini ada syaratnya apakah sudah terpenuhi atau tidak. Selama pemimpin itu menegakkan kitabullah. Artinya kalau syarat ini tidak ada, ya berarti perintah di awal tadi, dengarkan, taati, ini tidak berfungsi, Pak. Seandainya kita mengikuti pendapat mereka bahwa pemerintah Indonesia adalah apa? Ulul Amri. Kalau pendapat yang kita ikuti dari guru-guru kita kan tidak begitu kan? Ulul Amri tadi, ya, khalifah tadi, Amirul Mukminin tadi, Imam A'zam tadi. Nah, sekarang tidak ada. Karena khalifah atau Amirul Mukminin atau Imam A'zam itu sifatnya bukan untuk satu tempat kecil, satu pemimpin, tidak begitu. Seluruh dunia dipimpin satu orang. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Artinya kalau ada khalifah berarti kita memberontak kepada Indonesia. Enggak ada kaitannya sama sekali. Ini urusan lain. Indonesia itu kan ngurusin negara Indonesia, Pak. Kalau khalifah atau imamah atau amirul mukminin itu mengurusi urusan umat Islam sedunia. Jadi bukan mengurusi Indonesia, nggak diurusi Indonesia. Yang diurusi siapa? Umat Islam. Nah, sebagian orang salah paham, dikira kita itu umat Islam harus mendirikan negara. Mana perintah mendirikan negara? Kita disuruh hanya mengangkat pemimpin. Nah, pemimpinnya kalau di Madinah ya berarti jadi ibu kota. Kalau pemimpinnya di Indonesia ya jadi ibu kota untuk seluruh dunia, itu saja ya. Pindah-pindah terserah pemimpinnya di mana. Sebagaimana dulu Abu Bakar di Madinah, Umar di Madinah, Utsman di Madinah, kemudian Ali di mana? Apakah dia di Madinah ataukah dia pindah? Kemudian Muawiyah di mana? Apakah dia di Madinah atau dia pindah? Kan mereka berpindah-pindah, tidak harus di satu tempat tertentu. Baik, karena itu ini kalimat yang terakhir ini yang menjadi stressingnya ya, bahwasanya wajibnya mentaati dan mendengarkan ucapan pemerintah itu adalah ma aqama fikum kitaballah, selama dia menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, tegakkan Islam, tegakkan aturan syariat Islam. Misalnya potong tangan untuk pencuri, rajam untuk pezina dan sebagainya. Nah, ini semuanya tidak ada di Indonesia, sehingga kalau pemerintah Indonesia dianggap sebagai ulul amri, ini belum memenuhi syarat untuk kita wajib taat kepada mereka. Tapi tolong jangan salah paham ya. Bukan berarti kalau begitu
mulai sekarang kita selalu menyelisih pemerintah Indonesia, bukan begitu. Jadi aturan-aturan yang dibuat di tengah-tengah manusia ini kan tujuannya hanya sekedar untuk maslahat di antara manusia saja. Nah, selama itu maslahat, maka kita ikuti maslahatnya. Misalnya gini Pak, ada lampu merah, kita disuruh berhenti. Tujuannya apa ini? Maslahat kan, supaya tidak terjadi tabrakan dan sebagainya. Nah, diikuti untuk maslahat saja. Artinya kalau kita melanggar tidak sampai dosa, tetapi yang penting maslahatnya masih tercapai. Sehingga misalnya jam 12 malam tidak ada orang sama sekali, lampu merah silahkan dilanggar, tidak usah berhenti, nggak ada yang lewat Pak, ngapain nunggu aja dengan ini. Tapi kalau rame, nah silahkan menunggu, ini untuk maslahat bersama. Maka seperti ini tidak perlu menggunakan dalil-dalil seperti ini isma'u wa ati'un, nggak ada kaitannya ya, karena isma'u wa ati'un ini kaitannya dengan khalifah atau amirul mukminin atau imam a'zam tadi. Nah, maka istilah-istilah ini istilah syar'i Pak. Imamah atau istilahnya yang lain adalah apa? Imarah. Istilahnya yang lain adalah khilafah. Ini semuanya istilah-istilah syar'i. Sehingga jangan diartikan dengan istilah yang sekarang beredar. Yang sekarang beredar, presiden itu adalah pemimpin, ya betul. Tapi yang dimaksud pemimpin di sini bukan pemimpin presiden yang ada di Indonesia, bukan. Karena presiden Indonesia ini memimpin Indonesia, bukan memimpin umat Islam seluruh dunia. Ya. Bukan memimpin umat Islam Indonesia, bukan. Tapi memimpin rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia macam-macam. Ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim, ada kafir. Ya. Jadi urusannya lain. Ya. Urusan imamah ini urusan agama. Kalau urusan presiden ini urusan Indonesia, ya, bukan urusan agama lain. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan hadis-hadis yang kita baca. Monggo. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث تقدم في تاريخ الصلاة. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatila, supaya saya memerangi an-nasa, para manusia, hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah." Al-hadis ini diringkas, taqaddama, sudah lewat, fi tariki shalah, pada bab tentang orang yang meninggalkan salat. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mensyariatkan perang terhadap orang-orang yang kafir. Dan sebagian orang mengatakan bahwa kalau Islam menyuruh perang berarti Islam ini haus darah. Ini perkataan yang batil. Sebagian orang mengatakan dalam Islam tidak ada perintah perang karena perang itu bukan rahmatan lil alamin, kata mereka. Ini perkataan batil. Antara rahmatan lil alamin yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan perintah perang ini tidak ada kontradiksi sama sekali. Kenapa? Karena perangnya umat Islam terhadap orang-orang kafir ini justru karena sayang kepada mereka, orang-orang kafir. Jadi tujuannya orang kafir supaya masuk surga, maka diperangi Pak. Jadi diperangi bukan karena kita ingin memenggal kepala orang kafir, bukan. Kita perangi supaya mereka masuk Islam. Artinya kalau mereka masuk Islam nggak perlu perang. Karena itu dalam Islam sebelum dilakukan perang ada 3 langkah dulu kan. Yang pertama diajak masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam ya sudah selesai. Kalau tidak mau masuk Islam, maka yang kedua, langkah kedua, disuruh untuk membayar jizyah. Bagaimana kalau kalian bayar jizyah saja, tidak usah perang? Nah, berarti bayar upeti kepada kaum muslimin setiap tahun. Udah mau bayar jizyah, sudah selesai, nggak jadi perang. Nah, langkah yang ketiga ini, yang perangnya, baru kita apa? Melakukan peperangan. Ini hukum secara asalnya seperti itu. Itu kalau umat Islam punya kekuatan. Adapun dalil-dalil bahwasanya dalam Islam ini diperintahkan jihad atau perang sangat banyak sekali. Bahkan ada hadis yang menjelaskan secara tegas dengan kata-kata pedang. Bisayfi, dengan pedang. Ada jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Umirtu bu'ithtu baina yaday sa'ati bisayf. Aku diutus oleh Allah sebelum kiamat dengan membawa pedang, hatta yu'badallaha wahdahu la syarikalah, sehingga orang-orang semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rizkinya Nabi ditaruh di bawah naungan tombak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan jihad fisabilillah beliau akan mendapatkan kemenangan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua dalil-dalil menunjukkan bahwa Islam betul-betul mengajarkan peperangan, tetapi peperangannya bukan haus darah, peperangannya adalah untuk rahmatan lil alamin. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.